Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Zara Anjani, kelas 93, absen 33 dari MTSN 3 Kota Bekasi. Saya mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu monolog. Monolog yang akan saya bacakan pada kali ini berjudul Kamar Tidur. Hai, ini aku, dan ini kamarku. Kamar ini lebih dari sekedar 4 dinding dan sebuah atap. Ini adalah museum pribadi untuk semua versi diriku. Kuratornya adalah aku yang sekarang, yang kadang masih bingung mau masang label apa pada setiap kenangan itu. Jika dilihat ke sudut tembok dekat pintu, ada goresan pensil yang sudah memudar. Itu peninggalan versi diriku yang berusia 5 tahun, yang mencoba mengukur tinggi badannya tanpa sepengetahuan mama. Setiap bulan, dengan semangat yang meledak-ledak, dia akan berdiri tegak dan menorehkan garis kecil, disertai dengan tanggal yang ditulis dengan huruf cetak yang masih canggung. Dia percaya, sungguh-sungguh percaya, bahwa esok akan lebih tinggi lagi. Dunia itu tumbuh ke atas, begitu juga dia. Lalu, jika dilihat ke meja belajar, ada noda cat air di meja itu. Peninggalan remaja berusia 10 tahun yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Pada teman sekelasnya, yang bahkan tidak tahu namanya dieja di buku diarinya. Dia mencoba melukis perasaannya yang abstrak itu. Hasilnya, hanya noda hijau dan biru yang menyebar. Dan dia tidak pernah membersihkannya. Mungkin untuk mengawetkan kekacauan itu selamanya. Kekacauan yang indah. Dan tempat tidur ini, berapa banyak air mata yang diserap oleh bantal ini. Air mata karena pertengkaran dengan orang tua yang kata-katanya terasa seperti pisau. Air mata karena putus cinta yang membuatnya merasa dunia kiamat. Air mata karena merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup pintar. Karena dunia di luar sana terasa terlalu besar dan menakutkan. Tapi di tempat yang sama ini juga menyimpan guncangan dari tawa yang tak bisa dibendung. Tawa saat bercanda dengan sahabat sampai perut sakit dan kita terjatuh ke atas tempat tidur. Tawa gembira dapat kabar bahwa kita lulus ujian. Tawa nervous, malu-malu saat pertama kali mengenal laki-laki dan teleponan berjam-jam di tempat ini. Kamar ini adalah tempat untuk semua topeng itu dicopot. Di luar sana, aku mungkin harus menjadi si pemberani, si periang, si selalu tahu jawabannya, si yang baik-baik saja. Tapi di sini, di tempat ini, aku boleh menanggalkan semua itu. Aku boleh menatap langit-langit yang dicat putih itu dan membisikkan pertanyaan yang paling menakutkan. Apa yang sedang aku lakukan dengan hidupku? Tanpa ada yang membalas, harusnya kamu seperti ini. Harusnya kamu seperti itu. Ini adalah panggung untuk semua monodramaku. Di cermin ini, aku berlatih mengucapkan, aku cinta padamu. Dan aku pecahkan hubungan kita. Di sudut lantai ini, aku menari dengan liar seperti orang gila, mengikuti musik yang hanya ada di kepalaku. Merasa seperti bintang rock, di sudut yang gelap itu, aku pernah meringkuk seperti batu, berusaha menjadi sekecil mungkin agar rasa sakitnya tidak menemukanku. Bahkan, aroma di ruangan ini adalah campuran dari aroma parfum, buku tua, debu, dan kehidupan. Sebuah aroma yang tak akan pernah bisa disalin atau dijual di toko manapun. Ini adalah wewangian dari kenangan. Kadang, di malam yang sunyi seperti ini, aku bersumpah kamar ini bernafas bersamaku. Dia menyimpan semua rahasiaku. Dia adalah saksi bisu dari semua transisi. Dari boneka-boneka yang sekarang tersimpan di dalam kardus, sampai poster band yang sudutnya sudah mengelupas. Dari dongeng penghantar tidur sampai kecemasan akan masa depan yang menghantui di tengah malam. Dia melihatku tumbuh, dan dia tumbuh bersamaku. Di setiap lakukan, setiap noda, setiap barang yang berubah adalah catatan dari sebuah bab dalam buku hidupku.
Ini adalah satu-satunya tempat di dunia di mana aku tidak perlu menjelaskan siapa aku, karena dia sudah tahu, dia sudah melihatnya, dari yang terbaik sampai yang terburuk. Ini bukan hanya sekedar kamar tidur. Ini adalah tempat di mana aku paling jujur. Tempat di mana aku belajar, bermimpi, patah hati, dan membangun diriku kembali. Begitu terus berulang-ulang. Seperti proyek yang bangkit dari debu. Tapi, debunya adalah bungkus camilan dan kertas-kertas coretan. Ini adalah kulit keduaku. Ketika akhirnya nanti aku harus pergi, meninggalkannya untuk kamar yang lain, aku tahu sebagian jiwaku akan selamanya tertinggal di sini. Terjebak dalam cat tembok, terselip di balik lemari, dan tersimpan dalam kesunyiannya. Kamar ini adalah aku yang paling nyata. Tapi semua yang kau cinta akan